Baik, anak-anak, kita mulai pelajaran kita hari ini ya. Sebelumnya Pak Eka sampaikan salam panganjali, Om Swastiastu. Baik anak-anak, di pertemuan sebelumnya kita itu sudah membahas tentang materi karma pala ya. Masih ingat apa pengertian karma pala? Meki, pengertian karma pala apa? Karma pala. Perbuatan. Ya betul, hasil dari perbuatan ya. Baik, untuk pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang sat atatayi ya. Kemarin Pak Eka sudah memerintahkan ke kalian memberikan tugas untuk merangkum tentang materi bab 4 yaitu sat atatayi. Ya. Nah, sebelum kita mempelajari sat atatayi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kalian bisa membaca slide yang Pak Eka sudah tunjukkan, dibaca dalam hati dan Pak Eka yang memimpin ya. Sikap Trajumbau, doa awal kegiatan belajar. Nyawit. Om Awi Gnam Mastu Namasidam. Om Purbuaswa Tat Sawitur Warenyam Bargo Dewasya Dimahi Dio Yona Prachodayat Om Pufau Jatuh Brahmanu Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sudatista Tatsma Jatam Brahmanam Brahmajistam Ewasya Sarwi Amritena Sakam Om Anu Badra Kratawiantu Wiswata Om Sidirastu Tat Astu Astu Swaha Om Santi 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 Om. Ya, anak-anak, semoga dengan doa awal kegiatan belajar kita senantiasa diberikan kesehatan dan ilmu pengetahuan sehingga kita hari ini dapat dilancarkan dalam mempelajari materi bab 4 pendidikan agama Hindu yaitu tentang Sat Atatayi ya. Putra, bagaimana kabarnya? Sudah absen apa belum tadi, Put? Nggak bisa, Pak. Nggak bisa absen? Nggak. Oke, baik. Nanti Pak Eka absennya akan cek dan buka di akhir sesi ya. Nah, ini ada beberapa teman kalian yang tidak bisa hadir di Zoom, mungkin karena terkendala jaringan atau perangkat, tapi Pak Eka harapkan tidak mengurangi semangat kita untuk belajar di bab 4, yaitu tentang materi Sat Atatayi ya. Semuanya sudah membuka rangkuman bab 4. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan materi, maka Pak Eka akan share ya video ini, kalian perhatikan, nanti kalian catat bagian-bagian yang sekiranya perlu untuk dirangkum di buku Agama Hindu ya. Silakan disimak video berikut ini. Pada dasarnya, manusia adalah
perwujudan dari Sang Hyang Widiwasa yang memiliki kesadaran murni dan limpahan kebijaksanaan. Tapi mengapa masih banyak manusia melakukan dosa dan kejahatan? Kehidupan memang tercipta dalam roa bineda, kebaikan mengada bersama kejahatan. Sebagaimana hitam bersama putih, siang bersama malam, suka bersama duka. Jika yang satu tidak ada, yang lainnya pun tiada. Roa bineda memungkinkan kehidupan berjalan dengan segenap ceritanya. Inilah yang dinamakan hukum reta. Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang menimbulkan penderitaan bagi sesama, sekaligus mengganggu ketertiban dan keseimbangan sosial. Ketika terputusnya hati nurani dalam diri dan membiarkan amarah menjadi landasan tindakannya, maka ketika itu muncullah kejahatan. Dalam kitab Swakantara 71, terdapat 6 jenis kejahatan yang disebut dengan Sat Atatai. Keenam kejahatan tersebut adalah 1. Aknida, yaitu kejahatan menggunakan unsur api. Panas api dapat membakar, sekaligus menghanguskan setiap benda, sehingga memiliki dampak yang sangat merusak. 2. Wisada, yaitu meracuni. Racun adalah zat kimia yang menyebabkan efek berbahaya apabila diberikan kepada makhluk hidup, baik secara sentuhan, terhirup, atau terkonsumsi. 3. Atarwa, yaitu ilmu hitam. Ilmu hitam identik dengan segala sihir yang bertujuan ke arah negatif, karena ilmu ini bersifat mencelakakan orang lain. 4. Sastragna, yaitu mengamuk. Mengamuk adalah ketidakmampuan mengontrol emosi dalam diri, sehingga menjadi agresif. Kebingungan, depresi, dan stres adalah penyebab seseorang mudah mengamuk dan menyerang dengan membabi buta. 5. Dratikrama, yaitu kejahatan seksual. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang mengarah pada ajakan seksual tanpa persetujuan. Kasus perkosaan dapat terjadi karena ketidakmampuan menahan dan pelampiasan nafsu birahi. 6. Raja Pisuna, yaitu fitnah. Fitnah adalah perkataan bohong atau tanpa berdasarkan kebenaran yang disebarkan dengan maksud menjelekkan dan merendahkan kehormatan orang lain. Pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam dari pembunuhan. Itulah 6 jenis kejahatan yang tidak boleh dilakukan oleh setiap orang. Karena setiap kejahatan akan menimbulkan dampak yang negatif dan merugikan bagi diri sendiri. Dalam kehidupan nyata dapat terjerat pada sanksi hukum yaitu masuk penjara, dan sanksi sosial yaitu dikucilkan oleh masyarakat. Sedangkan dalam kehidupan spiritual dapat menurunkan sifat-sifat kemanusiaan yang dapat menjerumuskan ke alam bawah dengan ide Sang Hyang Widiwasa serta meningkatkan srada dan bakti, kita dapat terhindar dari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada kejahatan. Sesungguhnya, lakukan dan usahakan perbuatan baik meskipun itu tidak mudah. Karena kenyataan, memang berat mendaki ke tempat yang lebih tinggi. Dan ketahuilah bahwa perbuatan baik itu berkumandang hingga langit ke-7. Baik anak-anak, tadi sudah kalian simak sekilas tentang video pembelajaran Sat Atatai ya. Nah, kita lanjutkan ke materi PPT Pak Eka. Nah, oke anak-anak, ini kompetensi dasar ya tentang materi bab 4 Sat Atatai. Ya, kalian bisa baca sendiri. Kemudian di hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama menjelaskan pengertian Sat Atatai ya. Jadi kalian harus tahu nanti pengertian Sat Atatai itu apa gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu menyebutkan bagian Sat Atatai. Yang terakhir yaitu kalian nanti harus bisa menyebutkan ya salah satu cerita tentang Sat Atatai dalam kehidupan kalian sehari-hari di rumah. Baik,
Maggie bisa mendengar suara Pak Eka ya? Di sana nampak Bisa, Pak. slide yaitu pengertian tentang sat atatayi. Tolong dibaca. Sat atatayi pengertian 6 macam pembunuhan yang kejam tidak patut dilakukan oleh manusia karena sangat bertentangan dengan tujuan agama Hindu. Baik, oke. Nah, sat atatayi itu pengertiannya adalah 6 macam pembunuhan yang kejam yang tidak patut kita lakukan sebagai manusia karena bertentangan dengan tujuan agama Hindu. Nggih. Nah, mengapa? Karena di agama Hindu kita sudah diatur dalam sastra-sastra Weda, di mana sastra Weda itu menuntun ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kita tidak boleh menyakiti orang lain, ya, tidak boleh berbohong dan sebagainya. Ya. Nah, berikut ini bagian-bagian dari sat atatayi ya. Sat atatayi berasal dari dua kata sat dan atatayi. Sat artinya 6, atatayi membunuh dan bagiannya ada 6. Berikut yang pertama ya. Putra Soma bisa mendengar suara Pak Eka? Bisa, Pak. Oke, di sana nampak gambar apa, Le? Membakar rumah. Iya, membakar rumah ya. Bagian sat atatayi yang pertama apa, Putra? Agnida. Agnida. Pengertiannya adalah Yaitu membakar hak milik orang lain. iya. Agnida ya. Pengertiannya membakar hak milik orang lain ya atau memusnahkan milik orang lain dan juga dapat diartikan mengadu domba sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan orang menjadi menderita ya. Ini enggak boleh karena perbuatan yang terlarang ya. Mengadu domba itu contohnya apa, Wisnu? Mengadu domba itu apa contohnya? Bukan domba yang diadu ya, mengadu domba. Apa Wisnu sama siapa Regita? Coba sebutkan. Contohnya perbuatan mengadu domba itu apa? Sesama mengadu. Sesama mengadu ya. Saling menjelekkan ya. Kamu pernah enggak Wisnu menjelekkan temannya yang lain? Pernah ya? Pasti kita semuanya pernah ya. Kita ngerasani temannya yang lain ya, menjelekkan teman kita yang lain, kita pasti pernah itu. Dan dalam ajaran Sat Atatayi itu disebut dengan agnida ya, apalagi sampai membakar rumahnya teman. Ya. Misalkan Wisnu nggak suka sama Regita, omai Regita ndi dicari. Kemudian dibakar. Nah, itu enggak boleh. Dalam larangan bagian Sat Atatayi itu yang pertama yang disebut dengan agnida. Nah, yang kedua bagian dari Sat Atatayi yaitu wisada. Ya. Baruna, halo? Mana nampak wajahnya Baruna? HP-nya terlalu ke atas tuh ya. Oke, Baruna. Itu gambar apa, Bar? Ikan, Pak. Ikan yang sedang apa itu? Mengapung mati, Pak. Iya, ikan yang sedang mengapung atau mati ya. Bagian dari Sat Atatayi yang kedua yaitu wisada. Dibaca pengertian wisada itu apa, Baruna? Yaitu meracuni atau menyakiti orang lain. Perbuatan meracuni baik skala maupun niskala perbuatan ini merupakan perbuatan dosa. Hal ini mengingkari hakikat hidup di dalam bermasyarakat di dunia fana ini. Bagi orang yang melakukan atau melaksanakan perbuatan seperti ini
sudah disediakan tempat, yaitu neraka oleh Sang Hyang Widi. Baik, betul. Terima kasih Baruna. Nah, wisada itu artinya meracuni anak-anak ya. Jadi contoh yang ada di slide itu adalah ikan yang sedang mengapung ya di sungai. Nah, itu bentuk dari perbuatan meracuni. Jadi kalau pada umumnya ikan-ikan itu dipancing ya. Nah, di sini diracuni menggunakan racun. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari, wisada ini contohnya adalah menghasut. Menghasut itu mempengaruhi. Ya, contohnya mempengaruhi itu apa, Putra? Contoh mempengaruhi yang jelek. Mempengaruhi untuk menjelekkan orang lain. Ya, betul ya. Jadi temannya yang sedang asik belajar, rajin belajar, kemudian diracuni, ya, diajak, ayo Maggie mainan saja daripada belajar, nanti bosen, nanti jenuh. Nah, itu racuni, jadi tidak boleh dilakukan, ya. Nah, yang berikutnya yaitu atarwa. Atarwa itu apa, Wisnu? Coba tolong dibaca. Itu melakukan atau menjalankan ilmu hitam, black magic. Perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang tak terpuji dan tertutup serta dijauhi orang. Orang yang suka terlarang menjalankan ilmu hitam hanya sifatnya senang sementara semasa masih hidup, dapat membuat orang lain menjadi menderita, dan sesungguhnya pula dirinya sendiri akan menderita pula seperti yang diderita orang lain. Ya, betul ya. Nah, ini ada hubungannya dengan materi kita yang kemarin ya, karma pala. Atarwa itu pengertiannya melakukan atau menjalankan ilmu hitam. Ilmu hitam. Contohnya apa ilmu hitam itu, Regita? Apa? Santet. Menyantet orang. Nah, menyantet orang itu tidak boleh ya, karena perbuatan yang tidak terpuji dan merugikan orang lain ya. Betul. Nah, ini yang keempat. Gambar apa itu, Baruna? Berkelahi, Pak. Berkelahi, betul ya. Kamu pernah berkelahi, Baruna? Pernah. Oke ya. Nah, berkelahi itu juga tidak boleh kita lakukan. Pada bagian sat atatayi, berkelahi itu disebut dengan sastragana ya. Sastragana yaitu mengamuk atau merampok sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain. Mengamuk yang dimaksud adalah biasa menghilangkan nyawa orang lain dan merampok menimbulkan penderitaan karena kerugian yang dideritanya. Perbuatan semacam ini sangat bertentangan dengan sastra agama untuk mencapai ketenangan maupun kedamaian. Maka perbuatan mengamuk atau merampok sangat dilarang dan berdosa besar. Seperti itu, ya. Nah, Maggie pernah mengamuk? Enggak pernah ya. Oke, bagus ya. Jadi sudah melakukan atau menghindari perbuatan sastragana ya. Nah, ini yang kelima ini ya. Yang kelima adalah drati krama, yaitu memperkosa kehormatan seorang wanita. Perbuatan drati krama sangat bertentangan dengan konsep ajaran agama Hindu, di mana ajaran agama Hindu memiliki konsep tatwam asi, ya. Jadi maksudnya memperkosa kehormatan itu adalah memaksakan kehendaknya, ya, kehendaknya agar sama dengan kehendak orang lain. Itu bisa jadi ya. Kemudian memaksa orang lain
untuk mengikuti apa yang kita inginkan. Nah, itu juga tidak boleh ya, karena dalam agama Hindu mengenal konsep tatwam asi. Apa sih pengertian tatwam asi itu? Apa? Tatwam asi artinya aku adalah kamu ya, dan kamu adalah aku. Jadi semuanya itu sama. Ya, oke. Nah, ini anak-anak yang terakhir, ya. Tolong dibaca Putra. Raja Pisuna, yaitu memfitnah atau menghasut dan mengadu domba seseorang dengan orang lain. Perbuatan memfitnah adalah sangatlah keji karena membuat orang lain menderita. Mungkin orang yang difitnah tidak tahu sebab apa dirinya diberlakukan kurang baik. Memfitnah hendaknya dibuang jauh dari alam pikiran kita. Maka dikatakan memfitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Iya, pembunuhan. Raja Pisuna itu memfitnah atau menghasut atau mengadu domba seseorang dengan orang lain ya. Seperti tadi itu contohnya ya. Jadi Wisnu ngerasani Regita ya. Oh, Regita ini ternyata tadi pagi tidak mandi teman-teman. Nah, misalkan tuh. Nah, itu enggak boleh ya. Ayo Regita dilambiori air lah misalkan. Nah, itu menghasut orang lain ya. Karena Regita belum mandi, Wisnu mengajak teman-teman yang lain untuk ngelambiori air Regita ya. Nah, yang dilakukan oleh Wisnu itu menghasut ya teman-temannya supaya ngelambiori Regita. Dan Regita merasa terfitnah ya, atau merasa tersakiti. Dalam ajaran Sat Atatayy yang ke-6 disebut Raja Pisuna. Ya. Nah, coba sebutkan contoh yang lain Raja Pisuna itu seperti apa? Nanti Pak Eka kasih nilai untuk tambahannya. Siapa yang bisa menyebutkan contoh Raja Pisuna? Memfitnah atau menghasut, mengadu domba. Maggie bisa menyebutkan contohnya? Tidak bisa. Oke. Baik ya. Nah, anak-anak, di hari yang lalu Pak Eka sudah memerintahkan kalian untuk merangkum ya tentang Sat Atatayy. Untuk menggali seberapa dalam tentang apa yang sudah kalian rangkum dan pelajari tentang Sat Atatayy, maka berikut ini akan ada latihan soal ya. Nanti kalian jawab, Pak Eka akan catat siapa yang berhasil menjawab dengan benar dan Pak Eka akan tambahkan nilainya. Seperti itu ya. Soal yang pertama, siapa nanti yang bisa menjawab dan menyebutkan, sebut namanya, Pak Eka akan tunjuk dan kalian baca soal dan jawaban. Ya, seperti itu ya. Oke, berikut ini soal yang pertama. Siapa yang bisa menjawab? Maggie, Pak. Oke, Maggie silakan dibaca soalnya dan dijawab. Kata Sat Atatayy berasal dari kata Sat dan Atatayy. Sat artinya 6, sedangkan Atatayy berarti kejam atau pembunuhan. Iya, betul ya. 100 untuk Maggie ya. Sat Atatayy berasal dari dua kata, Sat dan Atatayy ya. Sat artinya 6 dan Atatayy berarti pembunuhan ya. Berarti Maggie sudah bisa mempelajari dan paham tentang pengertian Sat Atatayy ya. Berikut ini diperhatikan. Soal yang kedua.
Wisnu, Pak. Oke, Wisnu, silakan. Perbuatan membakar milik orang lain dalam Sat Atatai disebut Agnida. Iya, betul. Perbuatan membakar milik orang lain dalam Sat Atatai disebut dengan Agnida ya. Bagus ya. Berarti Wisnu sudah paham tentang salah satu bagian dari Sat Atatai ya. Berikut soal yang ketiga. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan namanya. Siapa yang bisa menjawab? Regita, Pak. Oke, Regita, silakan dibaca dan dijawab. Yang menguasai pikiran orang yang sedang mengamuk adalah kegelapan atau avidya. Iya, betul ya. 100 untuk siapa? Regita. Ya. Soal yang keempat, silakan dibaca. Siapa yang bisa menjawab? Wisnu, Pak. Oke, Wisnu, silakan dibaca. Apa jawabannya? Perbuatan mengamuk sehingga mengabaikan orang lain menderita atau mati disebut atarwa. Atarwa, ya betul. Berarti Wisnu juga sudah memahami bagian tentang Sat Atatayi. Ngomong-ngomong ngerpek atau paham itu? Paham, Pak. Oh, paham. Oke, baik. Bagus ya. Ini soal yang terakhir anak-anak, silakan disimak nggih. Siapa yang bisa menjawab? Sebutkan namanya. Putra, Pak. Baik, Putra, silakan Nak dibaca dan dijawab. Bagian Sat Atatai yang artinya memfitnah adalah A. Raja Pisuna. Baik, betul ya. 100 untuk Putra Soma ya. Nah, itu tadi soal-soal latihan dan di buku paket anak-anak itu juga ada soal-soal latihan ya dan rangkuman yaitu pada halaman berapa? Materi Sat Atatai pada halaman 57 ya. Kemarin sudah kalian rangkum dan untuk soal latihannya itu ada di halaman 69 sampai dengan 70 di buku paket Agama Hindu ya. Di sana kalian bisa menjawab soal-soal latihannya tentang Sat Atatai dan juga jika merasa di buku paket kurang lengkap, kalian bisa mencari bahan untuk belajar di internet maupun di buku yang lain. Seperti itu ya. Baik anak-anak, apakah ada yang mau bertanya tentang Sat Atatai atau ada yang kurang jelas? Silakan ditanyakan. Maggie mau bertanya, Nduk? Tidak, oke. Wisnu mau bertanya? Enggak, Pak. Baik, ya. Nah, ini kesimpulannya anak-anak, ya. Tolong dibaca Wisnu yang lantang. Ya, Pak. Walau kesimpulan, walaupun merupakan suatu pembunuhan yang kejam, Sat Atatai juga memiliki sisi positif yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki diri sama dengan musuh dalam diri manusia lainnya. Jika Sat Atatai bisa dikendalikan, maka hal-hal positif dari Sat Atatai ini akan dapat memperbaiki perilaku manusia. Namun jika Sat Atatai ini dibiarkan menguasai diri manusia, maka hal-hal negatif akan terus memburu manusia.
Ya, baik anak-anak. Jadi kesimpulannya dari Sat Atatayi itu merupakan pembunuhan yang harus kita hindari ya. Namun perlu diperhatikan anak-anak bahwa di dalam ajaran agama Hindu itu kita boleh membunuh ya dengan alasannya apa? Yatnya ya. Contoh apabila Wisnu di rumah orang tuanya sedang mempunyai hajatan atau selamatan pasti menyembelih ayam, ya kan? Nah, itu merupakan perbuatan dari Sat Atatayi ya. Kita tidak boleh membunuh. Tapi dalam ajaran Hindu diperbolehkan ya, karena dibuat atau difungsikan sebagai yatnya seperti itu ya. Nah, kemudian tidak boleh menyakiti orang lain, tadi sudah kita pelajari. Di dalam agama Hindu itu diperbolehkan menyakiti orang lain dengan alasan menyelamatkan diri sendiri. Ya, contohnya ketika kita dirampok di tengah jalan, dibegal ya, itu kita boleh melakukan perlawanan untuk melindungi diri kita sendiri. Ya. Nah, baik anak-anak, sekiranya untuk materi Sat Atatayi cukup sekian, ya. Kemudian untuk pertemuan setelah libur panjang kita nanti, kita akan membahas bab selanjutnya, ya, yaitu tentang kepemimpinan. Jangan lupa untuk dipelajari dan dirangkum. Jika ada yang tidak paham, silakan ditanyakan, ya. Baik, untuk menutup materi kita hari ini, mari kita berdoa dengan doa akhir kegiatan, sikap Trajumbau. Om Dewa Sukma Paramasinthyaya Nama Swaha Sarwa Karya Prasidyantam Om Ang Jaya Jiwa Sarira Raksanda Dasinim Om Jumsat Osat Mrityo Jaya Ya Nama Swaha Om Santi 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 Om. Baik anak-anak, terima kasih atas waktunya. Dan jangan lupa ya, kalian selalu jaga kesehatan selama nanti juga liburan ya. Karena masih dalam kondisi Covid, jadi kalian juga harus sering cuci tangan dan makan makanan yang bergizi. Ya, Wisnu jangan main ke mana-mana jauh-jauh ya. Supaya tidak terkontaminasi dengan virus corona ya. Baik anak-anak, baiklah akhiri pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas waktunya. Semoga kita senantiasa selalu diberikan kesehatan oleh Sang Yang Kuasa. Baik, akhiri dengan dalam Parama Santi, Om Santi 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 Om. Terima kasih. Selamat siang.